Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Welcome back di Rest Area 89 tentunya ya. Hari ini kembali lagi kita di acara kita bersama, tentunya bareng Abu Marlo dan saya. Teman-teman, semoga di pagi ini kita mendapatkan sesuatu dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang nanti naik ke atas, dari Abu juga tentunya. Dan semoga di 1 jam saja gitu ya, kita mendapatkan hal-hal baru, insight baru dalam kehidupan. Thank you, A. Siap. Oke teman-teman, selamat pagi. Welcome back to Rest Area 89. Seperti biasa, kita melanjutkan hari demi hari gitu ya. Melanjutkan pembelajaran demi pembelajaran yang 1 tahun lebih udah ya. Kita bareng di sini dan saya terima kasih. Pokoknya intinya terima kasih sama semua yang sering hadir, sering belajar, yang senantiasa apapun konteks pembelajaran yang kita pelajari setiap hari, itu setidaknya nambah pengetahuan, setidaknya meluaskan wawasan, karena kalau kita tidak meluaskan diri, nggak ada yang bisa meluaskan diri kita dan nggak ada yang menolong kita sesaat kitalah yang akan melepaskan kita dari diri yang lama. Nah, sejak kita nggak bisa lepas dari diri lama, maka kehidupan atau value hidup nggak akan pernah berubah. Nah, jadi teman-teman jangan pernah bosan. Saya pinjam dari satu kalimatnya, ada salah satu salah satu visioner gitu, dia bilang gini, Kang, buta huruf di abad 21 bukan kamu nggak bisa baca, tapi kamu nggak bisa melepaskan ilmu yang lama. Gitu. Jadi kalau kita nggak belajar melepaskan yang lama, nah bahasa Inggrisnya disebut unlearn gitu. Kalau kita nggak bisa melepaskan hal yang lama, melepaskan pengetahuan yang lama, maka pengetahuan baru ya nggak akan pernah hadir gitu. Nah jadi semoga kita bisa fleksibel untuk bisa melepaskan yang lama untuk terus membaru dan bertumbuh. Itu Kang, poinnya Kang. Alvin Toffler, nah baru ingat namanya Alvin Toffler kan. Alvin Toffler ya, visioner tadi ya. Iya. Ya. Jadi cek si Kang Alvin, gini Kang, yang kemarin kita bahas waktu makan, kalau kita nggak belajar lepas yang lama nggak akan membaru gitu Kang. Oh, betul lah, betul banget itu. Silakan teman-teman artikan apa itu visioner. Iya. Diartikannya bagus Kang, termasuk suami yang lama juga harus dilepaskan, ya boleh lepasin sih. aja ya kalau nggak berguna. Oke, selamat pagi A. Hari ini tuh sampai jam 9 A kayaknya A. Siap Kang. Abu ada acara? Oke sih. Ada Akang ada ini. Ini Guni mau sekolah biasa A. Oke, sip. Mau sekolah lingkungan gitu gini A. Oke. Yang sama saya dari kecil ini suruh mengetahui tentang hutan gitu. Oh, benar Kang. Jadi sekolah-sekolah gitulah A, kursus-kursus yang soalnya Guni saya udah niat saya tuh untuk pendidikan anak ya, terutama yang akan saya bangkitkan dari Guni tuh skill-skill yang dia miliki. Jadi bener, Kang. Banyak nih ya kursus tuh bahasa IT, skill misalkan bela diri, muse dan segala macem gitu. Nah itu akan saya masukin semuanya. Nah nanti dia nonjolnya di mana itu yang mungkin dia yang akan memilih gitu kan. Bener Kang. Saya kan kayak gitu kayaknya gitu akan memperbanyak itu gitu skill Guni ini di mana gitu nantinya gitu. Homeschooling aja Kang nanti Kang. Ya kalau untuk cuman baca ngitung yang gitu-gitu mah udah homeschooling aja sih ya. Nggak perlu masuk sekolah kayaknya. Pakai C aja lah nggak apa-apa. Iya. Benar. Jadi lulusan mana pakai C? Benar Kang. Karena gitu. IBM sama Apple gitu pas di ngerekrut orang nggak nanya kamu lulusan mana sekarang. Nggak nanya itu. Apa tapi skill kamu gitu. Betul. Jadi itu saya mengambil kesimpulan untuk generasi penerus saya, terutama ya anak saya sendiri gitu. Saya pengen dia mempunyai skill gitu apapun itu gitu. Makanya bahasa misalkan 9 bahasa. Oh bener kan. Akan jago memanah. Ya. Hal-hal yang berbau skill aja, nanti Guni ada di mana gitu misalkan. Betul. Dan udah mulai bisa ngobrol sama malaikat Kang kalau bisa ya. Jadi enak. Itu teman-teman ya. Jadi saya mau mencoba hal yang baru di dalam kehidupan ini. Saya tidak menjadi warga negara Indonesia yang tidak baik memasukkan anak ke sekolah, tapi saya mempunyai prinsip sendiri. Karena kan nggak dosa kan kalau nggak sekolah kan. Mungkin lebih pinter Kang. Maksudnya nggak dosa kan ayah?
Ya, Anak nggak disuguhin sekolah secara umum gitu, nggak dosa kan? Nah makanya saya emang nggak iya, akan ngikutin itu ya teman-teman, maaf aja mau mau berdasarkan diri saya sendiri ya saya. iya, Karena apa? Karena saya yang bayar ya. benar, benar Kang. Nih ya, saya mau bacain arti pendidikan menurut KBBI Kang. Wah, nah ini nih. Nih ya, nah, aduh kela Kang, saya harus nyari dulu Pendidikan adalah Kela Kang, ntar saya cek dulu. Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu. Ya, jadi pendidikan di salah satu basic pendidikan di kita tuh adalah mengarahkan untuk menjadi sesuatu gitu, Kang. Nah, kalau mengarahkan kan ya Sudah diarahin gitu. diarahin. Berarti bukan menumbuhkan gitu. Bukan dia bertumbuh dengan pendidikan itu sendiri gitu kan. Iya, sehingga ketika selesai sekolah, dia akan jadi budak industri gitu, Kang. Saya gak mau banget itu. Makanya kan pertanyaan setelah lulus mau kerja di mana? Sedikit yang mau bikin apa gitu kan. Nah, jadi maksud saya tuh pengen itu. Jadi ketika Guni misalkan udah umur 20 misalkan atau 18, saya harus bikin apa nih ya misalkan. Mm-mm. Saya pengennya kayak gitu, bukan nanti kerja di mana ya. Iya. Karena saya ngalamin waktu keluar sekolah tuh, waduh, bingung kita tuh, ya, yang di benak, yang di kepala cuma ada ilmu PPKN. Ini gimana ini PPKN kata saya. Yang saya kuasai hanya PPKN, saya harus gimana? Nggak sesuai gitu kan? Sesuai Iya. dengan keadaan gitu. Benar. Karena sistem pendidikan ini terjadi di semuanya, Kang. Sistem pendidikan itu sebenarnya adalah making control, Kang. Benar. Ya, ini kalau ngomongin lebih dalam sih rada-rada gimana gitu ya. Rada-rada Tapi ya ngeri ya kalau didapet. ngeri, Kang, ngeri. Yang jelas ketika maaf ya seseorang dimasukkan ke dalam sebuah pendidikan itu adalah salah satu calon dia menjadi pekerja itu sih. Iya. Ya kalau Einstein itu kan bilang ada ikan, ada monyet. Masa dua-duanya disuruh ujiannya manjat pohon, Kang? Betul. Kan kemampuan ikan bukan memanjat dong. Betul nggak? Semuanya disamaratain. Sekarang kan anaknya yang nilai matematikanya 5, dia akan sedih gitu. Aduh, anak saya matematikanya 5 gitu. Tapi dia nggak pernah ngelihat bahwa nilai olahraganya 9 gitu. Nah, itu maksudnya ya. Iya. Gak pesantren kan? Enggak, saya punya. Begitu masuk langsung lulus juga bisa ya. Iya, langsung bisa. Nah, langsung checklist gitu. Hari pertama, hari kedua langsung wisuda ya. Oke, kita lanjut ya. Ya angkat-angkat kan cuma 30-40 menit kan ya. Ya. Pagi. Halo, Ibu. Halo, Bu. Pagi. Pagi. Ini Ibu melihara kucing ya? Halo, Bu. Bicara, Bu. Iya, apa kakak? Ini dengan siapa di mana? Tinggal di Madura. Alah, di Madura itu ada cerulit, hati-hati. Jangan diliatin, Bu. Ya. Ini kayaknya yang Baru tadi. ya, baru nonton ini ya. Nah, Yang tadi nih hasil dari tadi nih ya. dari portal ini ya. Portal. Oke, Ibu, salam kenal, saya Anjrit dan ini Abu Marlo. Ini Ibu dengan siapa di mana? Zahra dari Madura. Oke, Ibu Zahra. Bu bisa geser ke sini dikit? Geserin. Geser ke sini. Jadi biar Ibu ke sini nggak kecerulit. Ngeri saya, Ibu. Jadi Ibu, ini tuh adalah
acara namanya itu Rest Area 89, di mana acaranya itu setiap hari dari jam 8 sampai jam 9. Ini acara apa? Acara kita berbagi pengalaman, ilmu, diskusi dan apapun itu. Nah, barangkali Ibu mempunyai pengalaman dalam hidup, misalkan saya tuh pernah gini 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 dan sekarang begini begini begini, misalkan. Atau misalkan, duh kenapa ya saya tuh sulit melupakan masa lalu, misalkan. Ih, saya tuh punya masalah sama tetangga atau apa. Silakan, Bu. Sudah? Ya, Ibu, Ibu dengar nggak tadi, Bu? ya. Nggak, gini deh, saya mau nanya, apa motivasi Ibu mencet pengen naik itu apa? Nah, Pengen gabung dan pengen kenalan. Oh, pengen gabung sama pengen kenalan. Oke, kalau gitu, Mbak, siapa tadi? Sorry namanya? Zahra. Zahra. Ya, Mbak Zahra, salam kenal. Kita dari Rest Area 89. Teman-teman juga kenalan ya, ini Mbak Zahra. Mbak Zahra juga kenalan sama teman-teman. Ini kita komunitas Rest Area 89 di mana kita tempat belajar bareng. Sip ya, kalau pengen kenalan aja. Terima kasih sudah bergabung oke, dan terima sudah hadir. kasih Ibu Seni. Dadah. Kasih. Kasih ya. Teman-teman yang mau naik ke atas, follow saya dulu Anda ya. Ya kadang-kadang motivasi orang naik ke atas tuh mencet dulu kali ya, mencet aja. Ini apa sih gitu ya? Jadi pengen naik ke atas ya, pengen ya kenalan, dapat follower dan segala macam itu sih biasanya. Iya sih, bener Kang. Oke, coba kita naik-naikkan lagi. Coba yang pemain lama aja dulu ya, biar pada tahu. Oh ini pemain lama. Boleh naik. Silakan klik tamunya, pijit aja ya. Halo, Halo, Assalamualaikum Kang. siap. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, sehat Kang, sehat. Udah keluar rumah sakit ini? Hah? Keluar rumah sakit? Terakhir tuh kan bukannya yang sakit gitu? Bukan ya? Bukan. Enggak. Oh beda-beda ya. Yang dari Garut ini. Oh dari Garut ya, punten ketukar mirip sama yang dari Palembang. Oh, Oke, silakan. Ya mirip Kang. pisan mukanya. hari Lanjut, ini Kang. saya cuma mau menceritakan sisi lain kehidupan saya, gitu, pengalaman hidup saya waktu zaman SMA ya. Ya. Boleh. Tuh. Saya ini mantan jangki drug addict tahun 96 sampai tahun 2004 terakhir teh. Wah menarik nih. Terus. Gitu. Saya ini salah satu yang selamat menyintas kehidupan itu gitu. Karena tahun 96 sampai 98 itu kan yang namanya Putau. Boleh nyebut Putau ya Kang Anjrit ya? Ya PT. Pokoknya barang-barang Ya, etep. Ah, Etep itu wah luar biasa bebas ya. Gitu. Luar biasa bebas dan harganya murah sekali waktu itu 20.000 udah bisa PT-PT berempat. Gitu. Kemarin saya ada share juga di rest area. Kalau untuk teman-teman atau yang punya anak atau saudara Kecanduan, yang kita sebut ya. kecanduan apapun lah itu sekarang. Kalau saya sih melihatnya sekarang ini yang banyak dipergunakan itu obat-obat psikotropika ya sama anak-anak SMP, obat-obat penahan sakit sih Kang. Gitu. Saya agak sedikit resah karena anak saya menuju ke arah situ dalam artian usianya gitu. Balik lagi ke sekolah. Nah, sebenarnya sumbernya itu ya dari pergaulan itu sih Kang Anjir. Saya agak setuju kalau memang anak sebenarnya sekolah itu juga dalam tanda kutip bisa menyebabkan pergaulan yang salah gitu, karena termasuk saya salah satunya gitu. Waktu itu cuma sekedar pacaran biasa, terus cinta-cintaan, putus cinta, nah larinya ke sana sih awalnya gitu. Saya agak setuju sih komitmen Kang Anjir kalau untuk tidak menyekolahkan Guni gitu, maksudnya lebih ke arah praktisin di rumah aja gitu sih gitu, karena bahaya sekali sih belakangan ini pergaulan. Saya lihat ada teman anak saya yang sudah SMP itu, saya lihat ciri-cirinya menyalahgunakan obat batuk kayaknya ya mereka gitu. Jadi Oh itu banyak banget Kang. iya gitu. Banyak Apalagi banget. saya juga dengar cerita teman Kang Abu yang mengelola yayasan di Dago itu. Betul. Wah Oh, destro. bukan Ya, Kang. Ya itu mah udah jelas lah ya. Ini mah pakai obat batuk Kang. Komik. Komik banyak. Banyak. Minum. Yang penting gimana? Gini. Saya tuh kebetulan membersamai anak jalanan udah hampir 8 tahun Kang.
Iya, iya, saya ada Ah, nonton, Kang. dan saya tahu banget gitu mereka tuh gimana caranya supaya mabok dalam tanda petik mau pakai cara apapun itu bisa dicampur autan lah bisa dicampur macem-macem Kang caranya Iya. pokoknya gimana caranya fly aja. Nah salah satunya sama si obat batuk tadi gitu. Nah lanjut Kang, tadi mau Ya, cerita apa? kadang kita sebagai orang tua biasanya sih suka lupa karena terlalu sibuk mencari penghidupan ya gitu. Kita lupa mengawasi anak kita gitu. Betul. Kadang jadi si orang tua terlalu sibuk dengan apa kehidupan rumah tangganya gitu. Dia bekerja, dia mencari uang, dia mengurus yang lain-lain, tapi anaknya tidak diperhatikan. Termasuk saya, maksudnya saya bukan menyalahkan, tapi untuk saat ini memang sudah menjadi jalan kehidupan saya ya. Dulu orang tua saya sangat sibuk sekali gitu. Mereka sibuk masing-masing. Saya mencari pergaulan itu di luar, akhirnya saya curhat sama teman saya, ada yang sudah terlanjur memang di dunia tersebut gitu. Dia menawarkan, awalnya dia menawarkan, daripada pusing-pusing udah kita ini aja. Ya akhirnya saya mencoba gitu. Dan mencoba itulah saya ketagihan gitu. Dulu Hmm. saya tuh sampai dibuang, Kang. Saya sampai dibuang. Akhirnya terakhir-terakhir saya tuh nemu rehab gratis itu yang kemarin saya share di grup rest area di WA gitu. Itu gratis gitu. Cuma ya memang yayasannya yayasan dari luar negeri gitu. Nah, yang saya ini akhirnya saya sembuh tahun 2004. Nah, itu yang menyebabkan saya nyasar ke Jawa Barat ini, Kang. Gitu. Saya jadi di Bandung. Saya awalnya kan di Jakarta gitu. Oke. Saya jadi di Bandung, saya sembuh, saya menikah sama orang Bandung, punya anak, dan menikah lagi sama orang Garut gitu. Sudah 2 kali menikah sih, tapi itu perjalanan hidup saya. Maksudnya orang tua tuh harus lebih ini ya ke anaknya komunikasi gitu pada saat dia. Saya setuju banget sih waktu Kang Abu ngobrol sama Pak Wayan, kita ini tidak terbiasa dididik menghadapi kegagalan, sehingga pada saat kita menghadapi kegagalan kita akan lari lari dari kenyataan sih. Ya salah satunya yang menggunakan obat-obatan terlarang itu sih gitu, termasuk saya gitu. Dulu saya udah parah banget, Kang. Saya RSKO sampai ketemu sama almarhum Rian Hidayat, saya sempat ketemu Hmm. satu RSKO sama Rian Hidayat almarhum gitu. Sedikit aja Kang, kalau boleh Ya, diceritain gimana dari yang edik sampai sekarang mulai ngelepas sampai beneran lepas dan udah gitu. saya Kalau jauh dari lingkungan. oke. Betul, Lingkungan saya kan betul. di Jakarta, lingkungan saya Jakarta gitu. Makanya saya kalau pulang ke Jakarta, was-was semua orang orang tua saya, kakak saya Tak was-was. nempel lagi ke circle itu gitu ya. Benar, benar. Karena kan si narkoba ini bener-bener kayak jerat apa ya? Jerat sarang laba-laba, Kang. Begitu udah Hmm. nempel, dia Hmm. kalau nggak mati lumpuh. Gitu. Oke. Bener-bener narkoba ya terutama jenis etep itu ya gitu. Iya, iya, iya. Terutama jenis itu gitu. Hmm, hmm, Nah, yang hmm. sekarang marak kan itu kan yang kristal itu gitu, yang kristal Cina itu gitu. Itu marak sekali sih. Cuma kalau itu daya serang ke tubuhnya tidak terlalu, paling cuma ngantuk makan, cuma diserangnya di otak sih. Diserangnya di otak. Iya, iya, iya. Begitu Oke. kita nagih harus. Karena begitu kita nggak makai si kristal Kristal. itu, si kristal itu kita nggak berdaya. Saya juga Hmm. sempat ngalamin sih dan sempat masuk Inaba 1 Abanom. Hmm. Oh, si bubuk kristal itu saya sempat ngalamin sekitar setahun setengah lah waktu tahun 2000 sampai 2001 gitu. Wah, Itu keren lebih kan. nyerangnya lebih ke otak sih gitu. Hmm, hmm, hmm. Kalau secara Keren tubuh enggak. pengalamannya nih ya. Mantap. Nuhun Kang, udah berbagi pengalaman supaya kita Ya, juga lebih waspada gitu ya. nah Karena itu buat orang tua. Berarti waspadalah terhadap lingkungan ya terutama ya. lingkungan, bener. Jangan lupa komunikasi Kang Anjir sama anak gitu. Apapun yang anak hadapi, ya maksudnya saat dia menghadapi kegagalan, saat dia menghadapi keberhasilan juga tetap harus komunikasi sih gitu. Jangan sampai dia berkomunikasi di luar karena ya itulah celah-celah masuknya di situ sih celah-celah Betul. masuknya gitu. Saat dia nggak betah di rumah, dia nyari pendekatan di luar yang membuat dia nyaman di luar gitu ya. Iya, iya itu yang saya mau sampaikan gitu. Dan ke teman-teman yang di Bandung, kalau ada kemarin ada yang beberapa yang WhatsApp saya langsung ada di Soreang sih Kang Anjir di Soreang tuh ada yang kecanduan obat penahan sakit. Hmm. Ya. Tramadol, tramadol. Ya, itu saya itu sebetulnya. Oh, Kang Anjir.
Ya, cuma kan saya malu kalau terang-terangan ya. Nggak apa-apa Kang Anjrit, itu bukan aib, itu bukan aib, itu harus diselamatkan Kang Anjrit. Itu Bener, bukan bener. aib kok. Itu bukan Keren, aib, ya tuh, bener. teman-teman, Jangan malu, bukan jangan aib. malu. Saya aja mengakui itu teman. Itu Iya. harus diselamatkan gitu. Makanya saya tanya umurnya umur berapa? Umur 28 tahun. Masih panjang Kang Anjrit hidupnya gitu. Betul. Iya. Masih panjang, jadi memang harus diselamatkan. Cuma diselamatkannya itu memang harus dari kemauan diri sendiri sih. Waktu itu saya benar-benar udah capek, udah lelah gitu. Udah lelah, tiap hari harus menggunakan itu. Aduh. Dan sehari udah kayak makan 3 kali sehari gitu. Oke. Itu harus diselamatkan Kang Anjut. Jangan malu, maksudnya ya udah gitu. Tapi diadakan pendekatan dulu, harus pendekatan dulu. Mau nggak sembuh? Kamu udah capek belum? Tapi kalau belum capek ya udah aja sih. Ya. Nggak ada yang bisa ngerubah ya, kecuali Benar, dianya harus mau diri ya. sendiri, harus diri sendiri. Bener Kang, bener. Wah, keren banget ya. Keren nuhun Kang. Nuhun pisan udah berbagi Nuhun, Kang. Kang Abah, Nanti nuhun. kapan-kapan cerita lebih detail ya, dari opening, tengah, prosesnya gimana, apa namanya, lepasnya gimana, pasti menarik nih. Siap Kang Abu, siap. Nuhun pisan Kang. Siap, hatur nuhun. Nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi ingat pasien-pasiennya Dokter Rama kan banyak yang gitu Kang. Oh iya. Mm-mm. Iya, yang tadi aja pasien dokter Rama katanya. Oh gitu? Dia pernah bilang ke saya tuh pasien dokter Rama juga katanya. Iya, Tuh, iya, Dok. benar. Heeh. Nah, teman-teman ya, kita dapat salah satu insight ya, pentingnya kita komunikasi sama anak, salah satunya ya, karena saat anak misalkan tidak betah di rumah ya, dia akan mencari keluar hal-hal yang bisa menarik atau membuat nyaman dirinya gitu. Nah, di sananya kita tidak bisa kontrol anak bisa masuk ke ranah apa-apa, salah satunya mungkin bisa ke ranah narkoba dan yang lain-lain. Itu ya, wah keren banget ya, thank you banget. Wah, mantap. Lanjut. Pagi. Pagi juga, Ya, assalamualaikum. Dwi, silakan. Iya bang. Assalamualaikum. Ini cerita apa aja ya bang ya? Ya. Ini cerita tentang kehidupanmu ya. Enggak maksudnya. Kalau Ibu bertanya kenalan boleh dulu nggak? mending siapa di mana, nomor 1 itu dulu. Oh saya Dewi dari Bekasi. Oh ini Dibuka Hajah dulu Dewi. kameranya Bu, biar Bu bisa kenal. buka kamera nggak? Oh iya lupa. Silakan Ibu Dewi, silakan dibuka kameranya. Simpan ya. Iya. Silakan Bu Dewi. Ibu baru Dewi. pertama kali naik, Ya. Iya, cuma kadang tapi suka nonton lihat udah kan ada. setelah Bang Abu, maksudnya suka lihat Bang Abu di YouTube gitu Oh, kalau oke. lagi, tapi dakwahnya tentang agama biasanya gitu Iya, kan iya, Bang. iya. Ya gimana Bu? Ada yang mau diceritain nggak? Istilahnya gimana? Ya, mungkin saya tanya dulu ya. Jadi saya baru bisa cerita gitu. Ya, Maaf ya Bang, ke Ya. Bang Abu karena saya sering lihat Bang Abu gitu iya, iya, sama Ayah Saiful gitu kan. iya. Apa artinya sholat itu gitu loh? Makna, isi maksud kita harus sholat itu apa gitu loh Bang? Oh, maksud sholat itu apa gitu maksudnya? Maksudnya kalau kita sholat itu supaya apa, tujuannya apa gitu loh Bang? Oke. Satu Karena sih, saya kalau sering mau dengar Ayah Saiful itu gitu, tapi kan kalau saya mau tanya itu susah gitu loh Bang. betul, Ini betul. kebetulan saya lihat Bang Abu gitu loh. Ya, ya. Gitu, Bang. Ibu bisa nggak ngelihat orang yang ibu nggak suka jadi benci? Bisa nggak? Misalkan ngelihat Siapa orang yang saya kayaknya nggak suka cocok jadi sama benci apa gitu. yang aku pengenin, jadi marah, jadi bete, jadi benci, bisa nggak? Kalau dulu bisa jadi, tapi kalau sekarang insya Allah tidak. Iya, berarti kan memungkinkan kan? Memungkinkan. Memungkinkan. Nah, sekarang pertanyaannya, benci, iri, sifat buruk datang dari mana, Bu? Menurut saya dari apa ya? Yang kita lihat sir gitu kayak apa ya? Dari rasa ya? Dari pikiran apa ya? Nah, dari keinginan. Oh iya. Betul nggak? Bisa Saya bisa pengen. jadi, bisa jadi. Betul? Bisa Oke. jadi, bisa jadi. Oke, sekarang saya tanya lagi, keinginan datang dari mana? Dari pikiran. Oke. Apa dari pikiran apa dari hati? Ya saya juga bingung membedakannya itu, Bang. Ya, Dari hati oke. apa Ini dari supaya nanti runtutannya jelas nih. Keinginan datang dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Bener nggak? Iya, iya.
Iya, Ibu kalau nggak pernah dengar-dengar merek tas bagus, pasti nggak pengen. Ibu kalau nggak pernah ngelihat mobil bagus, pasti nggak pengen. Betul nggak? betul, betul, Nah, betul. berarti ada informasi yang kita serap dari yang namanya panca indera. Betul nggak? Hmm. Oke. Berarti kalau panca indera kita nyala terus, keinginan makin banyak nggak? Makin banyak. Nah, berarti kalau keinginan makin banyak, ada kemungkinan hidup kita makin menderita nggak? Bisa jadi lelah. Bisa jadi. Lelah. Betul nggak? Hmm. Nah, sehingga supaya kita nggak terlalu sibuk dengan keinginan-keinginan kita, pertama tutup pendengaran, tutup penglihatan, pikiran yang nggak terlalu sibuk, diwuduin, mulutnya diem, geraknya nggak kemana-mana, supaya kita bisa menenangkan yang namanya jiwa gitu, batin gitu. Hmm. Jadi Hmm. si 5 kali ini adalah latihan kita supaya kita nggak terlalu sibuk dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pengen. Kita punya me time gitu loh, Bu. Hmm, 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 hmm. Maka kalau Iya, iya. tadi ditanya tujuannya untuk apa, dalam perspektif ini intinya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar gitu. Hmm, hmm. Artinya ini Oh, adalah latihan supaya aku nggak terlalu ngelihat sebel marah, ngelihat pengen beli, ngelihat nggak suka julid gitu loh, Bu. hmm, 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 hmm. Sehingga kita punya waktu tidak terjebak dengan konteks yang namanya didengar, dilihat, dipikirin, dilakukan pakai tangan, dilangkahkan pakai kaki, maka kita disuruh belajar diam sesaat gitu intinya. Oh, istirahat sejenak gitu ya. Betul. Karena kalau kita nggak pernah istirahat sejenak kan dengar terus, lihat terus, pengen terus, dengar terus, lihat terus, pengen terus. Capek kan? Betul. Lelah, lelah ya. Lelah. Lelah. Makanya disuruh istirahat dulu deh sehari ada 5 menit kali 5 gitu misalnya. Gitu, Bu. Oke, Dapat ya? colokin dulu baru itunya nyala. Oh gitu ya. Aduh maaf maaf maaf. Grogi juga saya grogi juga Bang, grogi Iya. juga. Maksud saya itu ya ya saya paham ya alhamdulillah gitu, paham. Cuma maksud saya ini kan kalau kita itu kan syariatnya gitu ya Bang, syariatnya gitu ya. Untuk itu ya Iya. syariatnya gitu. Ah, ah. Nah, sekarang gini. Sekarang ini maksud saya ini gini. Yang kita ini maaf ya Bang, maaf kalau saya salah ngomong karena saya tidak mengerti Bang. Saya tidak ngerti Quran Bang. Saya Ya. tidak ngerti hadis atau segala apapun gitu. Cuma Ya. pengalaman aja gitu kan. Iya, Nah, nggak apa-apa, Bu. sedangkan gini saya merasa ya gitu dengan konsisten saya atau kalau kata orang istiqomah ya Ya. yang baik ya saya lakukan menurut saya berusaha baik maksudnya melakukan yang baik-baik ya saya jauhi hindari yang kurang baik gitu kan namanya udah tua kita tahu dong baik dan buruk gitu itu Ya. saya usahakan istiqomah gitu. Nah kemarin saya ketemu di HP nih Saiful Karim jadi penjelasan dia saya memang agak paham, banyak paham lah gitu. Karena itu sesuai dengan yang saya lakukan, tapi guru saya tidak terlihat, Bang. Guru tidak Di terlihat kes- gimana maksudnya? Jadi gini ya mungkin aneh juga gitu ya. Karena saya kebanyakan dididik itu, maksudnya belajarnya itu. Jadi saya seperti Kak, saya habis sholat, lagi berdoa, ada yang datang gitu loh, Bang. Assalamualaikum. Nah, habis itu kasih wejangan begini gitu ya. Udah 11 tahun sih Bang itu. Menurut orang itu apa ya? Perjalanan ritual kali ya. Itu saya nggak tahu lah itu. Cuma setelah perintah-perintah itu yang baik diistiqomahkan, dilakukan. Terus kalau sekarang itu saya merasa itu kemarin itu kayak rasa gitu gimana ya? Kalau orang kebanyakan menjelaskan maknanya sholat kan untuk ya itu tadi abang bilang ya kalau abang emang lebih jelas banget gitu maksudnya itu supaya kita istirahat sejenak supaya kita rileks itu kan ya benar banget gitu loh bang cuma nah sekarang saya sudah merasa rileks itu loh bang Terus? menurut saya terus-terusan itu gitu loh 24 jam saya merasa itu gitu loh bang merasa nyaman lah happy gitu. Nah, sedangkan kalau di sekitar saya, kalau saya cari orang kan masih penuh masalah, walaupun saya juga. Tapi kalaupun penuh masalah, tapi saya saya buat tidak ada masalah gitu, Bang. Oke. Ibu tadi gitu. ngelihat yang nggak kelihatan habis makan kristal nggak? Hati-hati, Bu. Ya, tadi soalnya ada yang makan kristal jadi halu gitu. Oh iya itu nggak nyambung itu beda, Oh, Bang. nggak Beda nyambung. jurusan, Bang. Oh, beda jurusan. Maksud saya itu jadi perjalanan itu saya nggak ngerti lah itu disebutnya apa ya bang gitu jadi kita kan kalau kita bersihkan ini kan
jiwa mungkin gitu ya. Betul. Dosa lah, dosa. Hmm. Karma perbuatan kita yang tidak baik dulu gitu kan. Betul. Nah, itu masa pembersihan pahit kan, Bang, gitu. Maksudnya, nah, itu saya itu yang ngasih tahu, yang menggembleng. Saya itu tidak terlihat, Bang. Tapi saya tahu gitu. Saya tahu itu ngakunya ini, tapi wejangannya itu baik. Jadi yang baik itu saya ikutin gitu. Nah, ikutin karena nggak bisa nolak, Bang. Nggak bisa nolak. Bu, ngomong-ngomong, Ibu juga nggak ngelihat saya sekarang. Karena saya itu mengingat apa yang saya ceritakan tuh perjalanan saya dulu, Bang. Iya. Ya Ibu kalau ngomongin nggak terlihat juga Ibu lagi lihat layar HP ya, nggak ngelihat saya ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, Saya jadi bingung juga kalau banyak banget gitu yang saya tanyakan ya itu tadi. Sholat itu kan gunanya kan untuk supaya kita nginget Tuhan lah gitu ya, nginget Allah lah gitu tuh, kan. kan yang Nah, 5 kalau kali itu kan latihannya. Makanya saya selalu bilang ulang-ulang gini, Bu. Rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Tuhan gitu. Iya maksudnya itu, Karena Bang. prestasinya bukan yang di 5-nya. Yang 5 itu diemnya. Tapi setelah yang diem, abis sholat kamu lebih dermawan nggak gitu? Abis sholat kamu lebih memaafkan nggak gitu? Iya, Abis itu, sholat kamu iya, jadi iya. lebih bisa berbuat kebaikan nggak? Karena poin penting penilaiannya bukan dari si 5 waktunya, bukan. Tapi si Iya, 5 betul, waktu ini betul. menunjang dalam tradisi Islam supaya kita bisa punya waktu, supaya kita ada bahasa kontemplasi, ada ke dalam, supaya nanti kita bisa lebih memperbaiki sikap-sikap kita ke berikutnya gitu. Itu sih, Bu. Jadi isinya ya gitu kan, isinya. Jadi Iya. laku kita, gerak kita, apa namanya, akhlak kita itu kan. Betul. Karena kan ujung semuanya akhlaknya. Nah Jadi nggak itu, pernah Bang, itu, ditanya Bang. rokaatnya sebenarnya. Tapi tanpa rokaat kita tidak terlatih gitu. Jadi intinya tuh kalau kita sholat gerakan itu, kalau cuma sholat gerakan itu baru kalau kayak orang sekolah teori gitu, Bang. Bukan, itu namanya senam, namanya olahraga. Apa perjalanan gitu ya, perjalanan gitu kali ya. Perjalanan gimana Perjalanan maksudnya? untuk menuju itu, perjalanan untuk menuju apa ya tadi itu yang saya bilang tadi, seperti kita di situ kan ada kalau sedekah itu baik. Nah, beneran kita sedekah, bukan cuma bicara gitu kan. Nah, misalkan kita harus tersenyum, harus berprasangka baik gitu. Nah, itu kan kita lakukan gitu loh, Bang. Ya Betul. pokoknya yang perintah yang baik-baik bukan cuma didengar. Kalau kita didengar, kita dengerin dakwah. Nah, habis itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita keseharian, loh, Bang, itu. Betul, Nah, betul. akhirnya itu kan kalau dengan kita istiqomah dengan itu, yang baik-baik kita ikutin, yang jauh-jauh kita berusaha kita hindari gitu kan. Nah, ketemu, Bang. Betul. Ketemu tuh dalam arti ketemu dengan yang janji Allah itu, kebaikan itu, jaminannya surga gitu menurut saya, Bang. Iya. Kalau surga itu nyaman kan gitu kan. Betul. Kalau bayangan saya itu kalau surga itu mungkin happy, nyaman. Nah, ini saya sudah merasakan itu gitu, Bang. Padahal saya tidak tahu Quran, tidak ngerti ngaji, tidak, Bang. Iya. Cuma saya melakukan apa perintah di situ, yang baik-baik itu saya ikutin. Dan dari 2014 lah, pada intinya kalau kata orang istiqomah gitu, Bang, terus menerus, mau sepahit apapun saya selalu yakin sama janji Allah, saya kejar janji Allah, saya ingin membuktikan gitu. Kalau saya sudah seperti itu gitu, bahkan sampai terakhir itu kemarin, baru tahun kemarin saya jadi mayat juga setahun sakit gitu, seperti jadi mayat, Bang, setahun gitu. Tapi saya dipulihkan kembali tuh. Waktu yang sakit, yang nengok saya itu sampai 6 rumah sakit tidak sanggup. Nah, orang-orang itu sudah sangka saya tidak tertolong kan. Tapi karena saya punya keyakinan gitu, janji Allah itu pasti. Saya sabar, saya ikhlas. Bahkan kalau orang pada nangis, semua pada nangis, kalau nengok saya, apalagi keluarga ya. Nah, saya ceritakan, tenang aja, Mama ini walaupun kayak gini doakan aja. Mama bisa melewati ini. Mama tidak akan kenapa-kenapa. Cuman lagi disuruh sabar, lagi disuruh istirahat sama Allah. Maksudnya saya istiqomah apa tidak gitu loh. Itu tahu di dalam diri saya itu punya kekuatan itu gitu. Tapi bukti nyata bahkan saya sendiri pun tidak maksudnya tidak nyangka kalau saya akan balik ulang, Bang. Akan balik ulang seperti sebelum sakit gitu, Bang. Timbangan 70 kembali kepada 70 gitu, Bang. Badannya sampai 49 pas di operasi aja sampai 3 kali gitu loh, Bang. Tapi menurut saya itu Allah itu sama saya itu sudah tunjukkan janji-janjinya itu loh, bahwa kalau kata dia itu, kalau kamu nurut sama gua gitu loh, kalau kata manusia mah kun payakun.
Semua itu aku gitu loh. Semua itu aku yang menjanjikan dan aku juga yang membuktikan. Dengan prosesnya ikutin kamu prosesnya. Ya kan gitu kayak gitu. Nah, Betul, Bu. itu saya merasa itu benar gitu, Bang. Ya saya cuma setidaknya tapi kan realita jadi apa yang saya dapetin, apa yang saya lakukan, sebetulnya saya dari Qurannya tidak tahu, Bang. Karena memang tidak ngerti baca, nggak bisa. Ya. Jadi ini mah, jadi laku misalkan saya dengerin kajian, kalau sekarang sih banyak di HP juga kan banyak Bang, kalau dulu kan nggak ada ya. Karena saya juga pegang HP juga baru, karena dulu tidak pegang HP gitu. Jadi pelajaran sedikit-sedikit lah kalau kita ikut, sudah ada kajian di dekat rumah gitu kan. Tapi gini, Bu. Sedikit-sedikit, Gini, saya Bu. selalu terapkan itu Bang. Ada hal yang kita ngerasain dulu baru tahu ayatnya. Ada hal Iya. juga yang kita tahu ayatnya dulu baru ngalamin. Dan itu nggak apa-apa, Bu. Udah aja. Oh, Makanya nanti iya. kalau ibu sekarang udah ngalamin terus, begitu nanti ibu buka Quran, begitu buka, ibu baru bisa bilang, Shodaqallahul Azim. Bener ya, kenapa? Saya udah ngalamin, gitu. Iya, Tapi ada makanya yang nih. sebaliknya, dia baca ayat, baru dia ngalamin, gitu kira-kira. Kalau saya makanya kalau saya dengerin Ayah Saiful tuh, gitu Ya. kan. Jadi itu kok saya itu jadi tahu gitu apa yang dia ceritakan tuh. Oh ternyata itu, gitu loh Bang. Kadang saya Betul. sampai seharian itu dia itu diganti lagi yang lain lagi, judul lain lagi itu Bang. Jadi itu yang dia ceritakan itu saya mengalami Bang. Jadi kan saya tidak tahu tuh di Qurannya ada. Tapi itu benar banget semua yang dia ceritakan ya Allah. Saya itu nggak bisa ya ketemu dia gitu. Itu pengen banget itu Bang. Pengen Iya. banget ketemu dia gitu loh. Maksudnya ya Allah, saya merasa ada teman gitu aja Bang. Oke. Kan pengalaman dia sering cerita pengalamannya kan. Tuh. Cuma bedanya kan dia orang pendidikan, sedangkan saya sekolah pun tidak gitu Bang. Bedanya tidak punya pendidikan, nggak ngerti Quran, nggak bisa ngaji, sekolah juga tidak gitu. Jadi, tapi pengalaman yang manusia kita jalani sehidup-hidup itu dijalani Bang. Itu Oke. jadi prosesnya itu paham gitu sampai habis, sampai bangkrut. Habis sudah bangkrut, dijadi mayat 1 tahun gitu Bang. Itu Oke. ngalami itu Bang. Makasih Ibu, Bang ya. makasih banyak. Ibu banyak memberikan insight buat kita dan semoga apa yang Ibu alami, Ibu bisa mendapatkan jawabannya dan itulah kenapa kita jangan lelah untuk belajar. Makasih, Bu. Amin, amin. Iya, Bang. Makasih Bang. Makasih. Bu, terima kasih ya buat ceritanya ya. Iya, maaf ya. Nanti kalau ada cerita-cerita yang lain, silakan boleh Ibu email saya aja. Ngerti. Baik, Bang. Ini jangan lupa berteman sama Ibu Hajah Dewi ya teman-teman ya. Makasih, Bu. Wah hebat sih Ibu ya. Mau alat tadi ibunya atau gimana? Bukan mantan, pernah jadi mayat yang jelas katanya kan tadi. Pernah sakit gitu ya? Pernah sakit. Pernah sakit, terus mengalami. Ya itu Kang, kalau dapat satu keyakinan yang itu kan jadi menarik ya, subjektif gitu. Dan Ibu tadi ngerasain cerita sih sebenarnya. Perlu wadah untuk cerita gitu. Betul. Karena mungkin kalau ngomong ke orang lain, alah gitu Kang. Nah disitulah kita penting untuk ada membuka pendengaran kita untuk mendengarkan tuh penting Kang. Benar teman-teman tuh lihat ya. Saya aja tadi belajar, oh ini yang harus saya dengarkan. Terus kita padahal dalam hati itu saya pengen. Ya itu kita belajar ya untuk mendengarkan ya karena kan beliau juga kita mempunyai insight dari beliau ya dari Ibu tadi. Kesimpulannya satu, ada orang ngalamin dulu baru tahu ilmunya. Betul. Ada orang tahu ilmunya dulu baru mengamalkan. Yang ketiga, ada orang tahu ilmunya tapi nggak mengamalkan gitu Kang. Itu terus jadi obesitas pengetahuan. Nah kalian mau jadi yang mana gitu? Itu Dan aja. yang saya ambil dari cerita Ibu tadi tuh keren kalau bagi saya. Ibu itu udah pengen nanya ngapain saya harus sholat. Dalam artian, Ujungnya ke situ sih. beda dengan ibu saya. Iya. Ibu saya pada asar tuh paling bagus. Pada subuh paling bagus. Sebelum subuh 2 rakaat paling bagus. Kamu akan memiliki seisi dunia dan akhirat. Ibu saya mah gak ada kritika, nurut aja ya. Nah ibu itu udah bagus, pengen tahu kenapa sih saya harus sholat. Dan saya tuh tahu aplikasi dari sholat tuh apa. Kan itu lebih baik gitu. Benar. Ada critical thinking kan.
Ada critical thinking. Maaf ya, Ibu, ya selalu saya jadikan contoh. Nah, kalau saya jadikan contoh yang lain, takutnya ada apa-apa ya. Nah, benar. Lebih baik Ibu sendiri. Hmm. Kita lanjut. Mak Enu. Wah, ini menarik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kang Abu. Saya muridnya Kang Abu di suatu pengajian. Oh iya, boleh dibuka kamera, Bu? Buka Boleh, kamera, tapi ini mah yang sering tapi ketemu pakai Kang daster Abu. saya Kang Abu. Aduh maaf ya, Iya, nggak apa-apa, Bu. masih Apa-apa, belum Bu? mandi. Iya, nggak apa-apa biar saya nafsu. Akang mah. Halo, Ibu siapa ini? Dan Ibu siapa? Nama saya Evi. Nasi kudu biar saya nafsu naon sih. Nama bapaknya Mak Enu. Ya, Iya, Bu. ya, Mak Inu. Silakan Bu. Gimana, Dari Bu? mana? Kenalan dulu sama saya. Iya, Bu. Gimana? Jakarta? Kenapa? Dari Jakarta kah? Iya, saya dari Jakarta. Oke. Saya pengajian di rumahnya Bu Meta, Kang Abu. Oh iya, di Hang Lekir. Iya, Hang Tua. Hang Tuah, sorry. Apa kabar, Bu? Udah lama saya nggak ketemu ke situ. Iya, udah lama. Tapi saya ketemu Kang Abu kemarin di kawinan anaknya Bu Widya. Oh, I see. Di Cilandak sih. Cilandak. Di Haji itu ya? Sinawi. Haji Nawi ya? Iya. Iya. Iya, Ibu. Gimana, Bu? Silakan Bu. Alhamdulillah, saya sih seneng banget ya kalau Kang Abu udah mulai bercerita-cerita, ngobrol, udah masuk di otak, masuk di hati nih. Tapi kadang-kadang secara manusiawi nih saya suka terganggu aja nih sama pikiran-pikiran jahil ya. Hmm. Iya. Terus, Bu? Ya, terus Bu. Jadi dari semalam saya udah, pokoknya besok saya mau bahagia. Bangun tidur ada aja yang suka ngeganggu ya. Sebel sama orang, terus inget-inget pernah kecewa sama orang gitu kan. Jarang sholat Anda ya. Jarang pengajian. Berarti jarang sholat Anda. Nah, Tadi itu. sudah dijelaskan sama Kang Abu, sholat itu agar kita terhindar dari hal-hal yang tadi. Nah, kalau sekarang terasa sering begitu, berarti sholat Anda belum benar. Iya. Dan kata-kata manusiawi itu adalah salah satu strategi iblis untuk menipu kita. Betul. Mm-mm. Jadi Jadi selalu biar kita tuh- menjustifikasi gitu kan, biar kita manusiawi dimaafkan, gitu kan ya. Iya. Sebentar Bu. Jadi kata-kata manusiawi, kan ini kan manusiawi, itu tuh biar kita tuh dimaklumi dan dimaafkan melakukan hal tersebut tuh benar gitu. Divalidasi langsung, Kang. Iya, divalidasi. Manusiawi dong. Manusia, gitu kan. Oke. Divalidasi, benar-benar divalidasi nih. Nah, aku mau dong tipsnya lagi. Padahal sebenarnya udah dikasih tips sama Kang Abu tuh nggak pernah kelewat. Cuma ya itu dia, karena seringnya saya lupa gitu. Buat menjaga itu tuh Kang, biar stabil. Apa Ya. aja resepnya? Ya, resepnya Bu, supaya kita stabil dalam konteks apapun, nomor satu ya, jangan ngerasa penting, itu nomor satu Bu. Nggak usah penting-penting amat keinginanku akan terjadi, penting-penting amat omonganku didengerin, penting-penting amat untuk aku di dalam tanda petik ya, dalam artian dalam apapun, ketika saya ngerasa penting, itu akan membuat egonya naik gitu, maka validasinya akan naik. Gitu. Jadi kalau kita ya udah biasa aja gitu. Kemarin Marsyanda tuh keren loh, ada satu statement keren. Gue tuh benci banget sama orang yang kalau baru pertama atau awal-awal ketemu, lu nggak tahu siapa gue. Wah gitu kan, lu nggak tahu siapa gue gitu. Lah mau kamu siapa kek, ya udah aja sih gitu. Karena sesaat kita ngerasa penting, kita akan beneran siap-siap untuk kecewa gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, nggak usah pengen diakui. Yang ketiga, nggak usah pengen dihormati gitu. Jangan cari penghormatan, jangan cari pengakuan. Nah, artinya kalau dikasih bahasa yang lebih simpel adalah Steve Jobs tuh selalu bilang stay hunger, stay foolish. Humble itu adalah yang terus membawa kita konsisten supaya kita lebih bisa bertumbuh gitu. Itu sih Bu. Ini nih ya, maaf. Biasanya ibu-ibu sosialita nih yang kayak Oh kalau ini sosialita jelas Kang. bener
Bener, Pokoknya merasa penting, menguasai pengen di, perarisan Jaksel. merasa penting, pengen dihormati, pengen di. Nanti dong acaranya jangan ini kan nggak ada saya. Yuk foto, misalnya. Itu Itu berarti sih, Bu. tipsnya itu. Sama Oke. satu lagi boleh ya Kang Abu? Iya, boleh, Bu. Aku sih suka ngerasa gini deh Kang Abu. Di mana ada satu lingkungan yang tidak nyaman gitu ya buat saya misalkan. Terus saya menghindari karena untuk menjaga diri saya sendiri. Saya punya komitmen saya harus menjaga diri sendiri gitu. Jadi tidak mau masuk ke situ gitu. Nah, otomatis kan ada yang terputus tuh ya secara silaturahmi atau apa. Itu salah apa enggak sih? Ya, balik lagi, Bu. Salah atau enggak tuh Ibu nggak usah nyari validasi sih. Kan sebenarnya ya, sesaat kita membangun silaturahmi ke orang lain dengan baik, tapi kalau kita nggak baik silaturahmi sama diri sendiri, itu jauh lebih menyakitkan gitu. Jangan sampai membakar diri untuk menghangatkan orang lain. Orang lain anget sih, tapi diri kita kebakar buat apa gitu. Karena silaturahmi yang penting sangat dijaga adalah nomor satu antara dirimu dengan dirimu yang sejati gitu. Itu nomor satu. Gitu. Sehingga sekarang orang memutus silaturahmi, iya sih ngejaga, tapi jadi dalam tanda petik ya, jadi fake gitu. Senyumnya pura-pura, karena kenapa emang nggak suka gitu. Kayak narkoba tadi, Bu, kalau kita nggak pindah circle, kita akan selalu terjerat dengan simptom-simptom atau gejala-gejala yang sama gitu. Jadi enjoy life gitu, konteksnya bahwa saat udah nggak cocok ya udah, selesai gitu. Karena silaturahmi yang terbaik dalam hidup adalah kita benar-benar punya self love, itu sih Bu poinnya, Bu. Jadi bukan egois ya Kang Abu. Kadang-kadang masih suka ini nih bertentangan nih. Nah, gini, kalau Ibu tadi pertanyaannya egois atau enggak, saya juga nggak bisa jawab. Ibu niatnya apa? Nggak tahu. Gitu. Karena bisa orang menjauh karena benci. Atau menjauh karena aku menyayangi diri. Dua hal yang berbeda, dua-duanya menjauh. Iya, makanya kalau tadi pertanyaannya benar atau nggak ada yang tahu. Yang paling tahu niat adalah diri kita sendiri gitu. Itu sih. Ya, saya sih nggak mau terluka, saya melindungi diri saya sendiri gitu. That's it, Bu. Oke, keren Bu. Atau Bu kalau mau, saya punya tips kalau untuk sebuah sosial gitu. Kalau saya tuh satu gak punya temen, gak punya musuh juga. Keren, Iya. keren. Ya, Iya. saya mah nggak pernah gitu. Misalkan ini harus kumpul di sini terus banget, nggak punya kayak gitu. Kecuali itu berbau uang ya. Iya. Ya Kalau kecuali. tadi Terus kalau ini no excuse. Iya, kecuali itu. ya. Tapi Kang, di perspektif saya itu bagus banget. Saya tuh hidup, sorry ya, saya tuh nggak pernah kalah dalam hidup, Bang. Oke. Karena saya nggak pernah ngelawan siapa-siapa dan saya nggak pernah pengen menang dari siapa-siapa gitu. Tuh. Nggak punya Jadi teman, nggak punya nggak- musuh, jadi selalu aja relax gitu. Nggak ada yang bisa ngalahin saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah berkompetisi dengan siapapun gitu. Betul. Jadi nggak pengen menang, apalagi dalam konteks memenangkan dalam konteks apapun gitu. Betul. Itu sih poinnya. Gitu, Bu. Iya, terima kasih banyak Kang Abu. Kang Sampai Haji. ketemu lagi nanti di Hang Lekir, Bu. Iya. Makasih. Thank you ya, Ibu. Oh, keren teman-teman ya. Kita punya tips, punya insight. Jangan merasa penting Anda tuh ya. Anda tuh gak penting sebetulnya. Anda ya hari ini misalkan siapapun yang ada di sini mati, udah gitu. Gak penting Udah. Anda tuh. Iya. Dan hidup ini akan tetap aja berjalan gitu. Paling diingatnya berapa lama sih? Ya paling seminggu lah. Nah, udah. Apalagi yang matinya nyebelin ya. Betul. Seminggu pun kalau itu tahlilannya bagi-baginya gede gitu. Gede, benar. Loh, terbukti Kang. Sok, ingat nggak? Bapaknya kakek kita tahu nggak? Nah, bapaknya kakek kita siapa? Ah, udah, selesai. Bapaknya kakeknya kita. Ah. Kan udah nggak kena. Jadi tolong teman-teman, ini penting banget. Kita tuh nggak usah merasa penting lah, santai aja gitu. Iya. Saya Terus suka sosokan Kang. Save the earth. Mari kita selamatkan bumi. Allah, Betul. bumi tanpa kamu juga lebih baik gitu. yo, nggak usah Palestina. Apaan Anda menuhin komentaran? Terus sekarang lagi heboh joget Yahudi lagi ya. Astagfirullah. Aduh. Ini joget Yahudi.
Udah Kang, kalau dilanjutin takut kepancing Kang. Betul ya, maaf ya teman-teman. Soalnya ini pasti ada yang ngerekam nih. Betul, betul. Oke, kita lanjut satu lagi Masih bisa saya Mas, santai Tidak dah. santai. Ya, Masih ayo, bisa. ayo. Soalnya istri saya lama dandannya ya. Oke. Teman-teman yang mau naik tuh itu tamu ya, klik tamu terus jangan lupa ini follow saya dulu, yang nggak dinaikin ke atas berarti nggak follow saya. Kita gas satu lagi. Ini tuh teman-teman jangan marah ya kalau nggak dinaikin, soalnya kan ini yang naik aja tuh, yang ngantri aja ada puluhan. Jadi ya saya naik, saya ngekliknya siapa aja gitu maksud saya tuh di sini tuh. Coba. Random gitu maksud saya tuh. Pagi. Oh, saya teh utang cerita ya nanti ya pas santai ya. Nanti aja apa santai. Nanti pas santai. Iya benar-benar baru ingat tadi baca cerita. Halo. Halo. Pagi. Halo pagi. Wah, udah Kang. Ini mah kepencet sih Gana. Ranti. Oh, nge-lag. Oh, dianya iya benar-benar. Cerita nggak cukup atau 5 menit 10 menit mah? Iya. Halo. Ya, halo. Halo Siapa pagi. di mana? Dibuka kameranya, Bu. Sudah. Udah? Belum? Ya, Nah, sip. sudah. Halo, Ibu siapa? Pagi. Pagi, Kang Abu, Kang Anjrit. Assalamualaikum. Salam. Saya dengan Ibu Uci di Banyuwangi. Oh, oke. Ibu sering nonton rest area, Bu? Setiap hari Oh, nonton. setiap hari. Oke, berarti udah kenal ya, udah kenal. Mantap, dan Iya, Bu Uci. segala macam candaan yang gitu. Iya. Sebentar, Iya. Ibu. Itu kawat gigi yang 12 juta atau yang berapa? Ya, yang mereknya apa ya? Ya, mereknya apa? Ya, silakan Bu. Adalah. Iya. Kang Abu, ini saya selain nonton di YouTube, di TikTok, kadang di televisi itu juga muter Kang Abu gitu loh, biar dia ngomong-ngomong sendiri, saya ngapain itu saya setiap hari dengerin Kang Abu gitu loh. Terus? Tapi pertanyaan saya gini, saya tuh sekarang lagi nyimak yang itu Kang, letting go, letting in letting go ya. Letting go ya. Iya. Saya tuh mau tanya, ketika saya mendengarkan setiap hari walaupun saya tidak fokus, itu apa akan mempengaruhi pola pikir saya, Kang? Ya, gini Bu. Perubahan hidup bukan masalah Ibu tahu apa, dengar apa, tapi latihan. Betul nggak? Sekarang Ibu dengerin Iya. letting go tiap hari, nyalain. Letting go tiap hari, nyalain. Letting go tiap hari, nyalain. Ngerasa tahu, tapi tidak terlatih. Dan kita hanya akan selalu didrive oleh kebiasaan lama kita gitu, Bu. Yang bahaya adalah ngerasa tahu, udah berubah. Nah itu bahaya tuh. Aku tuh tahu loh, ini tuh skemanya begini. Tapi jangan lupa, musuh besar dalam hidup kita ini adalah kebiasaan kita. Gitu. Iya. Jadi Kadang mending gini, tahu Kang. satu, tapi dilatih. Daripada kita dengerin terus, tapi nggak ada latihan. Itu nggak akan ada perubahan aja. Cuma nambah knowledge, tapi tidak merubah habits gitu loh, Bu. Itu sih. Iya, soalnya saya ngerasa juga gitu ketika saya dengerin sambil nyetrika gitu ya, kayak paham gitu ya. Terus besoknya kayak ada yang ke-trigger gitu, kok kayak mudah sakit hati lagi, mudah kayak nggak itu ya. Kadang ngerasa Kang Bu, sampai sesek gitu loh, sesek di dada kayak gitu. Padahal kemarin itu udah tahu ilmunya, maksudnya Iya. kayak nggak masuk gitu. Ibu kalau tahu banyak resep, nggak pernah masak, jadi masakan nggak? Iya, iya. Nggak Iya, nggak jadi. jadi. Dan jagonya orang masak tuh bukan tahu resep, dia latihan. Dan even ketika dia udah terlatih, nggak pakai resep lagi, masakannya tetap enak, betul nggak?
Betul, Gitu. betul, betul. Makanya kalau kita banyak ngumpulin sapu, tapi nggak pernah nyapu, tetap kotor. Jadi jangan terlalu banyak ngumpulin sapu sih, mendingan nyapu tiap hari gitu. Karena kebersihan itu bukan seberapa banyak kita punya sapu. Betul nggak? Ibu punya Iya, sapu betul. segudang, tapi nggak pernah nyapu. Kotor rumah, betul nggak? Iya, betul, betul. Sip ya? Berarti apa yang terjadi itu apa buat latihan gitu ya, Kang Abu ya? Betul. Ya. Praktek. Terus mau tanya satu kali lagi tips biar nggak oversharing gitu Kang Abu. Soalnya saya tuh ngerasa gampang gitu ketika habis diapain sama misal orang gitu, terus sama temen, sama kayak langsung mau cerita, kayak langsung mau kamu harus tahu apa yang aku alami kayak gitu. Ya. Jadinya nanti nyesel kalau udah selesai itu ngapain ya tadi kayak gitu. Ya. Tipsnya tuh ada langkahnya ada 15, Mbak. Ingat-ingat ya. Ya, Rumusnya namanya 15L. L yang pertama latihan, L yang kedua latihan, L yang ketiga latihan, L yang keempat latihan. Udah tuh sampai 15-15-nya latihan. Untuk tidak oversharing kalau tidak dilatih untuk diam nggak bisa. Nggak bisa. Karena oversharing udah bagian dari habits kita gitu loh Mbak. Paham nggak? Yang bisa ngerem tuh cuma diri sendiri. Titik. Udah. iya betul. Nah, kalau kata Pelan-pelan ya. Kohen tadi, ibu daripada mbaknya daripada oversharing, mau oversharing mending tulis Oh iya. di diary. Gitu. Kita mungkin perlu untuk belajar sama orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu punya diary, digembok lagi, disimpan di tempat yang nggak pernah orang tahu. Iya, iya, iya. Nah, sekarang orang nulisnya di status supaya semua orang tahu. Iya betul. Dan kita berharap yang tahu akan kasihan sama kita, akan peduli sama kita. Perlu diketahui bahwa orang yang baca status kita nggak peduli-peduli amat juga sih, gitu. Gitu lah, Bu. Sip ya? Intinya latihan ya Kang Abu ya. Udah nggak ada lagi, Bu. Udah aja. Saya pokoknya bakal cerewet ngomong ini diulang-ulang karena jawabannya nggak ada lagi yang lain. Ya, mau tahu teori apa nggak dilatih, Iya, betul. nggak bisa. Udah. Untuk kita nggak terlalu kepo sama orang, nggak latihan, nggak bisa. Terlalu sibuk sama keyakinan orang, nggak bisa gitu. Kita tuh selalu sibuk sama apa yang orang lakukan gitu. Betul. Orang gini kita yang ribet, orang yang nggak sholat kita yang pusing, orang yang nggak puasa kita yang ribet, apa namanya overthinking Iya. gitu, misalnya gitu. Betul nggak? Iya Gitu betul. sih. Boy. Oke, Oke. Latihan. Makasih Kang Abu. Kang Abu. Pokoknya Latihan ya. praktis. Ya, Kita praktis sama-sama teman-teman. siap. Ada Ibu. Kasih. Jadi kalau range behel menurut klasifikasi status sosial di usia di 12 juta tuh level apa, Kang? 12 juta tuh itu yang level-level menengah ke atas. Oh, oke. Oke. Minimal Kayaknya itu kalau 12. kayaknya kalau behelnya udah 12 juta ke atas ya, dia akan gini terus nih. 12 juta. Ya. Karena saya juga ngalamin pernah pengen di behel gitu teman-teman, ternyata oh ada harganya ya. Sekian. Kan ada tuh yang gope katanya itu. Yang gope ini gimana gak akan dibersihin katanya gitu. Jadi langsung aja ditancap, ditempel ya. Satu lagi boleh? Ayo Kang, ayo Kang. Aduh. Si Guni jauh sekolahnya Kang? Di sana Braga. Braga. Oh, Braga ada pokoknya apalah namanya isi saya yang urusnya Oh, oke. di Braga. Oh, rumah di Soreang, sekolah di Braga. Oh, keren Kang. Keren. Keren, jauh. No jelas di Soreang mah fettuccine Kang. Ya, enggak bisa. Kemarin kita makan sama Kang Andrit. Mbak sini. Mbak, tolong pesenin saya yang nggak ada di Soreang. Si mbaknya juga bingung apa ya Pak? Maaf teman-teman ya kalau bawa-bawa saya pasti malu-maluin. Maaf banget. Ini saya mah jujur apa adanya yang nggak ada di Soreang. Saya pengen makan itu. Iya benar. Benar Kang. Si mbaknya googling. Halo pagi. Assalamualaikum. Salam.
Udah bisa mulai, Kang? Oh, Ya udah udah. bisa mulai. Ya, aduh, dengan ibu siapa ini? Saya Ibu Iin dari Bandung. Oh, mohon Ibu. Siap. Suka pengajian di mana, Bu? Suka pengajian di mana? Iya, justru itu, Kang. Saya teh dulu suka ngaji, sekarang mah enggak. Oh, enggak. Jadi Ini suka ya ngaji. apa? Suka harus gamis seragam ya. Jadi Betul. ya. Betul, Kang. Nggak bisa Jadi lagi. Bukannya, suka bukannya harus berukat ya. Bukannya harus berukat, sejadah harus yang walk. iya membosankan itu. Ibu di mana, Bu? Di mana? Udah sering nonton kita? Sering banget, Oh, Kang. sip, mantap atuh kalau gitu. Maka gimana Bu Iin? Gimana Bu Ya. Iin dari Bandung? Ini teh bisa buka kamera nggak ya? Belum bisa nih Bu Iin. Aduh, lebar ya. Sip, lanjut Bu. Suka nonton tapi baru bisa naik sekarang. Oke. Gini, Kang. Saya apa ya? Kayak hijrah gitu tapi masih bingung gitu ya. Masih banyak yang harus saya apa ya? Bingungnya itu eh banyak dogma dan doktrin gitu ya, Kang ya. Dulu kan saya ngaji gitu. Ternyata pas saya buka pembelajaran Akang ini kok beda gitu ya. Apa ya? Merasa bedanya itu saya dulu memang ngaji sih ngaji, tapi masih banyak kesel, marah sama anak gini gitu, sama suami juga sama. Tapi setelah denger ini gitu, kok beda? Ini ngaji apa? Kata saya teh. Dulu pernah saya saudara saya bilang apa ya ngajinya itu saya nggak paham gitu ya, karena saya awam banget gitu, Kang. Ada yang namanya makrifat gitu tuh saya teh nggak fokus aja udah itu nggak didengerin kata saya teh udah nggak tahu gitu ya, Kang ya. Terus ketika saya ngaji di masjid-masjid di mana gitu, saya kan jadi yang namanya pertama hijrah harus begini, harus begitu. Saya nurut aja gitu, nurut berpakaian harus begini, harus begitu gitu. Jadi tapi kepenurutan saya itu tuh kayak masih kurang sreg gitu di hati, kayak tuturuti gitu tah. Ya. Iya gitu. Nah saya jadi kembali ke rumah. Saya dulu kerja, terus saya teh kerjanya tuh kayak gimana ya? Nggak mau di ini orang gitu. Kalau atasannya kurang enak, udah saya keluar. Akhirnya saya di rumah sekarang dan saya tinggal apa ya? Terakhir saya belajar ngaji gitu, Kang, belajar ngaji tajwid gitu ya. Dan tahu-tahu ibu-ibu tuh pengen belajar juga gitu. Saya nggak minta-minta begini begitu sama ibu-ibu. Cuman ya saya laksanakan aja sampai sekarang. Nah saya juga pengennya berhenti sih gitu. Karena setelah ini ngapain ngaji kayak gini? Yang penting kan kita harus tahu gitu, harus bisa melaksanakannya gitu. Kalau masalah yang ginian mah cuman bisa baca doang mah buat sendiri-sendiri aja gitu pikir saya teh. Kadang sekarang udah merasa jenuh juga sih, Kang gitu. Terus saya banyak dengar ilmu-ilmu dari Akang karena saya suka pertama lihat dan dengar dari Akang, jadi otomatis tuh yang di channel-channelnya tuh yang seperti ini gitu, Kang gitu. Algoritmanya ke situ ya? Iya gitu. Terus saya kebetulan dengar Ayah Saiful ya kemarin katanya badan kita dikasih makan, tapi hati kita nggak dikasih makan. Nah saya teh bingung gitu, Kang. Mungkin kata saya teh kalau saya pengen lebih bahagia, lebih harus tahu ke dalam-dalamnya itu ini mungkin ya harus dikasih makan hati. Apa itu, Kang? Ya. Oke Bu, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong. Ini jujur pisan nih, Kang, keren, Kang, bagus ya. Dan apa yang Ibu sampaikan ini nggak banyak lah ya, nggak banyak yang punya perspektif seperti ini gitu. Dan kejujuran dan apa yang Ibu rasain ya balik lagi ya, kita nggak bisa membohongi realitas yang kita rasain gitu ya. Meskipun Betul. kalau Ibu cerita ini di halayak banyak, Ibu bisa dihujat sih ngomong Betul kayak banget, Kang. tadi. Saya sering dihujat, Kang. Di keluarga sendiri aja saya suka terkadang ya, saya dibilang apa sih ya namanya tuh sesat gitu, Kang. Iya. Padahal saya belum kenal Akang ya. Dari dulu saya
pernah begitu. Pokoknya Dan saya kalau suka. bisa jangan ngomong-ngomong kenal saya juga sih Bu, udah aja ya. Kalau bisa ya. Enggak saya. Cuman saya tuh suka dibegituin pas saya dengar ini, ya Masya Allah ya ternyata udah aja enjoy aja gitu Kang. Iya. Ya balik sih Bu. Gini ya. Kalau kita bicara dalam kebiasaan pembelajaran agama di kita, di Indonesia khususnya, yang saya teliti hampir 15 tahun, memang pembelajarannya hanya dalam wilayah membunyikan kulit lah gitu intinya. Gitu kan. Nah sehingga merasa ketika udah hataman soleh, rajin sholat soleh, udah sering pengajian soleh, solehah gitu. Padahal kan poin utama soleh dan solehah itu tidak terletak pada apa yang kita lakukan secara ritual, tetapi akhlak dan perilaku, kan ujungnya ke situ. Gitu. Nah akhirnya sekarang akhlak dan perilaku ketutup, yang dilihat adalah kamu sholat atau enggak gitu. Yang dilihat adalah kamu haji atau enggak gitu misalnya. Sehingga sekarang justru malah kulitnya yang lebih tebal, tapi isinya nggak berasa gitu intinya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita olahraga adalah membentuk otot raga kita. Tapi kan otot batin kita, otot mental kita juga perlu dilatih, betul nggak? Betul. Betul. Nah artinya kalau kita makan tiap hari, menumbuhkan tubuh. Nutrisi buat jasad kita. Tapi kan kita nggak hanya tubuh dong, kita punya jiwa. Apalagi nanti lebih dalam banyak lah strukturnya. Setidaknya kita menyadari bahwa jangan sampai kita sibuk memberikan makan yang fisik, tapi kita tidak sibuk memberikan makan yang non fisik gitu. Maka batiniah kita, jiwa kita, anggap ya kalau dalam pertanyaan Ibu tadi, nggak bisa kalau nggak dikasih nutrisi. Ya nutrisi buat jiwa kita nomor 1, jangan pelit. Itu nutrisi itu. Yang kedua, mengontrol ego. Itu nutrisi. Dan nutrisi yang terbaik buat jiwa kita cuma 1. Ini best of the best dari nutrisi jiwa. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Maka balas dendam terbaik dalam hidup adalah memaafkan. Jadi kalau benci, gimana cara membalas dendam orang yang pernah menyakiti kita? Dimaafkan. Nah, saat kita udah mampu ke level itu, jiwa kita akan semakin punya nutrisi gitu. Makanya jiwa yang bernutrisi akan semakin tenang, jiwa yang tenang akan membawa kita menuju kepada pertumbuhan gitu. Itu sih, Bu. Siap. Jadi, Alhamdulillah. makanya kalau sekarang kita ngelihat dari perspektif manapun, ya raganya gerak secara ritual, tapi setelah selesainya, salam kanan salam kiri kan kalau di tradisi Islam. Keberadaanmu itu perlu untuk membuat kanan dan kiri kamu tuh tenang, damai, salam gitu loh. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak mendamaikan kanan dan kiri, berarti barusan dia olahraga gitu. Nggak apa-apa sih, mungkin levelnya masih di situ. Tapi konteksnya adalah tidak terletak hanya dalam wilayah syariat, kulit, tapi isinya. Dan orang yang mau keisi nggak banyak. Karena udah nyaman dengan konteks yang namanya fisik gitu. Gitu loh Bu. Satu lagi Kang. Ya. Boleh Kang kalau misalkan saya misalkan, Bu kenapa nggak ke masjid lagi? Saya bilang di hati saya ingin mengamankan dulu pikir jati gitu Kang. Boleh nggak sih kalau punya perasaan gitu? Mengamankan dulu maksudnya biar saya nggak biar bisa bijaksana gitu kalau menerima ilmu-ilmu yang lain dari luar lagi gitu Kang. Betul Nggak Bu. ih-ihan lagi gitu. Ya. Itu kan teknis aja ya Bu ya. Jadi Ibu sekarang mau niatnya apa, mau gimana dalam konteks apa, itu adalah teknis dan Ibu tahu banget niatnya mau apa gitu. Oke. Sesaat Ibu masih nanya boleh, berarti Ibu nggak yakin. Sesaat masih nyari validasi, berarti belum nyaman. Gitu loh Bu. Dan sesaat Ibu bilang, ya udah saya tuh nggak ke masjid, kenapa? Di masjidnya toksik kok misalnya. Kan kita nggak tahu ya. Kita ngerasa di masjidnya toksik, ngomongin orang, ngejelekin orang misalkan, meskipun tempatnya masjid gitu misalnya. Kan itu bisa terjadi, betul nggak? Betul. Nah, sehingga ketika kenapa nggak ke masjid? Aduh, saya lagi, terserah lah ya. Carilah jawaban yang paling bijaksana yang bisa orang juga bisa memahami gitu loh Bu. Itu sih. Oke, siap. Gitu ya. Terima kasih Kang Abu, banyak sekali ya pertanyaannya, tapi cukup ini dulu mungkin. Sip. Terima Saya kasih mungkin banyak, Kang pinjam Andi, terima statementnya kasih. Nabi Muhammad tuh bilang gini Bu. Istafti kolbak. Jangan remehkan perasaan batin terdalammu gitu. Masya Allah, siap. Ya. Oke, terima kasih banyak Kang Abu, Kang Andri semuanya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Turunin Kang. Keren sih Ibu. Mantap Kang.
Keren, tuh ya, mulai pada pengen tahu dari apa yang selalu kita kerjakan ini tuh sebetulnya apa gitu Bener ya. Kang, berubah dari what menjadi why. Top Kang. Bagus tuh teman-teman ya. Mantap Kita nggak hanya mengerjakan apa gitu yang seolah-olah itu hanya ketakutan kita saja terhadap hukuman, terutama misalkan terhadap apa. Tapi kita mengerjakan sesuatu ya karena pengen, kita tuh harus tahu dulu gitu, ini tuh ngapain sih gitu, kayak gini tuh supaya apa. Keren lah. Betul. Mantap. Mantap, Ini dandan belum beres kumaha ini teh? Kita lanjut esok, Boleh Kang, ayo siap Kang. Siap, terima kasih banyak atas waktunya, Nuhun Abu. pisan Kang Andrit. Siap, sami-sami, salam ke Teh Dona, sareng sadayana, sehat-sehat, Kang Abu di sana, ada lancar apa-apanya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Siap ya teman-teman ya. Salam Teh Ajeng, Guni sehat, Kang Andrit sehat, Teh Ajeng, Guni sehat, teman-teman semua. Thank you. Sehat selalu, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama, and love you all. Bye-bye.